Shalom, selamat datang dalam program Yesus Sahabatku. Apa kabar saudara semua? Pasti Tuhan Yesus selalu membuat Anda semua selalu bersuka cita. Amin, haleluya. Shalom Ibu. Shalom, salam semua kekasih-kekasihku dalam Tuhan. Bu mau tanya nih Bu, soal tusuk jarum Bu. Itu bagaimana ya Bu menurut firman itu? Ayo, kamu pernah tusuk jarum ya? Pernah tidak? Oh, enggak Bu. Puji Tuhan, mumpung belum. Iya. Jadi orang tusuk jarum itu karena mengikuti aliran yin dan yang. Itu kepercayaan leluhur dari orang Chinese ya. Nah, sekarang kita orang-orang kerajaan Allah yang sudah punya hukum yang baru, hukum yang memerdekakan, dan cara-cara yang elegan, cara-cara kerajaan Allah yang memerdekakan kita. Semuanya itu adalah hukum roh yang betul-betul berkuasa dan sanggup memulihkan, menyembuhkan, memerdekakan kita. Bahkan membuat kita damai sejahtera, membuat kita menjadi sehat, segar, kuat, dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita sekarang orang-orang kerajaan Allah diberi kuasa supranatural begitu hebat, bahkan dia mampu melakukan lebih daripada yang kita pikirkan, lebih daripada yang kita bayangkan, lebih daripada yang kita doakan. Mengapa kita mesti lari atau memakai cara-cara yang bukan orisinil dari Allah? Jangan pakai istilah tidak ada dahan akar pun berguna. No, tetap yang berguna maksimal itu adalah si dahan kalau menurut pepatah dunia tadi. Tapi kalau secara rohani tetap yang berguna untuk segala hal adalah dari kerajaan Allah. Paulus sudah sampai pernah mengingatkan kita di surat Timotius, latihlah dirimu beribadah. Latihan jasmani terbatas gunanya, tapi latihan ibadah berguna untuk segala hal. Artinya bisa kita cerna dengan pengertian yang berikutnya juga, atau pengertian lain yang sangat bermanfaat, bahwa kalau kita sekarang hidup dengan cara ibadah, hidupnya itu melakukan atau hidup di dalam orang sebagai yang beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita pergunakan cara-cara yang diajarkan pada kita. Nah, itu ibadah ya, ibadah dalam Yesus. Kita melatih diri kita hidup dengan seperti itu tepat, itu benar, dan itu berguna buat segala hal. Tapi kalau kamu dengan cara-cara mengadopsi secara kemampuan daging, tadi ya latihan jasmani, cara-cara jasmani, hal-hal dari dunia atau dari spirit lain, cara-cara lain bukan kerajaan Allah, terbatas gunanya. Jadi tidak akan sempurna. Kalau engkau pengen, misalkan kakimu capek atau sakit, capek lah katakan. Kalau di kaku puntur kan ditusuk terus pakai jarum. Kenapa enggak kita suntik juga bagian kaki yang capek, tapi pakai jari kita, jari yang diurapi Tuhan, apalagi jari sudah kita olesi dengan minyak urapan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, cedera sembuh dan capekku di kaki hilang in Jesus name. Aku sembuh, aku bisa naik tangga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa nggak seperti itu? Nggak bayar gratis, kan senangannya gratis. Kemudian semua fasilitas tersedia tangan kita, minyak urapannya. Orang kerajaan Allah harus biasa sekarang punya persediaan minyak urapan, karena bagaimanapun itu juga berguna, berfungsi. Bukan berarti kita memberhalakan minyak urapan atau menyembah minyak urapan atau iman kita pada minyak itu, tapi itu sarana. Ini pakai oleh Tuhan untuk mengalirkan kuasanya hebat melalui minyak itu, dan minyak itu lambat keringnya. Jadi urapan bisa bekerja lebih lama selama minyak itu belum kering. Jadi lebih luar biasa lagi yang kita alami. Nah, kenapa tidak seperti itu? Pakai kuasa Roh Kudus, bukan pakai dengan ditusuk-tusuk jarum. Misalkan sekarang Anda sakit dan dokter
meminta Anda untuk makan obat. Bagaimana? Apakah kita minum obatnya itu atau tidak? Minumlah, tapi dengan catatan kita ingat bahwa Yesus ketika ada orang buta yang datang kepada dia, biasanya Yesus hanya sentuh sedikit atau berkata, jadilah sembuh. Kepada orang kusta hanya berkata, jadilah tahir. Semuanya sembuh, tahir, semua merdeka. Tapi dalam hal ketika membuat orang yang betul-betul buta matanya, kali ini Yesus tidak hanya berkata, tidak juga tumpang tangan, tapi Yesus mengadu apa? Tanah liat, dan kemudian dibulat-bulatin, sudah jadi bulat mungkin sebesar bola mata ya. Kita juga nggak pernah tahu bola mata kita segede apa, karena yang menciptakan Tuhan. Pastilah seperti itu. Dan akhirnya dia taruh di mata yang tidak ada bolanya itu, mata yang buta itu, pluk. Kemudian Yesus berkata kepada orang buta ini, pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Maka dia membasuh matanya dan dia akhirnya melek. Siloam itu artinya yang diutus. Nah, berarti Yesus juga mempergunakan sarana yang ada di dunia ini untuk apa? Menggenapi pekerjaannya yang juga berdasarkan kuasa urapan Roh Kudus. Nah, kemudian satu lagi, Febe, seperti apa yang terjadi pada waktu di Bait Allah, Febe. Yesus dan murid-muridnya ketika tiba di Kapernaum, datang pemungut biaya Bait Allah kepada Petrus. Terus dia tanya, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Terus ini sok-sokan ini, nggak mau dia dituduh, nggak mau gurunya disalahkan, sok membela tapi caranya kurang tepat. Ayat 25 mengatakan jawabnya, memang membayar. Waduh, bayar. Nggak tahu loh. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, ya dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Memang harusnya mereka bebas karena mereka bukan orang asing ya. Tidak usah bayar pajak 2 dirham, bayar bea 2 dirham. Tapi kata Yesus, supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kamu pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya. Waduh, ini detail sekali. Yesus memberikan cara-caranya atau kunci-kuncinya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Jadi bagi Yesus 2 dirham, bagi Petrus 2 dirham. Jadi makanya isinya 4 dirham. Nah, padahal sebenarnya Yesus bilang, oke, you gak bawa uang, I juga gak bawa uang. Papa, aku butuh uang. Kan itu bukan buat kekayaan Yesus sendiri, itu aturan dunia, tapi dia harus melakukannya supaya tidak menjadi batu sandungan. Padahal Yesus kalau begitu bisa gak tiba-tiba ada dirham di sini? Bisa kan? Tapi Yesus nggak lakukan itu. Yuk pergi kamu. Nanti kamu ikan pertama yang muncul dekat dengan kamu, tangkap. Wah, ini detail sekali loh Yesus. Karena Yesus sebetulnya kalau mengajarkan kita kunci-kunci kehidupan dari kerajaan itu sebenarnya detail yang membuat kita tidak mengerti atau tidak nyantol, karena kita kadang-kadang orang Kristen bebal, nggak mau mendengarkan dengan sesama, tidak mau belajar dengan baik, tidak mau menggali kunci-kunci itu dengan ketekunan, dengan kerelaan hati, dengan segenap hati dan sebagainya. Padahal Yesus kalau mengajar kita detail sekali. Dia bukan mengajar atau memberikan alatnya, tapi juga dia melatih kita untuk melakukannya. Luar biasa kan? Nah, ini juga waktu memberitahu kepada Petrus,
Ikan pertama yang muncul ke kamu, tangkap. Buka mulutnya. Buka mulutnya. Nanti kamu akan temukan di situ 4 dirham. Kok enggak 6, enggak hanya 2, 4. Petrus untung taat. Di sini kita perlu ketaatan pada Tuhan supaya apa? Kita hidup selayaknya, sewajarnya seperti orang-orang kerajaan Allah, bukan orang kerajaan dunia. Nah, kamu nanti akan menemukan 4 dirham. Bayar 2 dirham kamu, 2 dirham buat aku. Aku ini walaupun sebetulnya, tapi Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Aku berasal dari sorga, tapi aku tidak mau jadi batu sandungan hanya gara-gara uang. Bayar, aku juga bayar. Harusnya dia memiliki segala-galanya, tidak perlu bayar, tapi dia memerahkan hati membayar. Ini pelajaran yang sangat baik sekali bahwa kita perlu rendah hati. Yang penting kita sadar berasal dari kerajaan Allah, hiduplah sebagai orang kerajaan Allah, sehingga orang memandang kita bukan merendahkan, tapi dia melihat sesuatu yang berbeda, yang luar biasa dari hidup kita. Nah, jadi Petrus lakukan itu. Apa Feby yang terjadi? Betul-betul Ada. nemu 4 dirham. Di mana? Di mulut ikan. Ketika ikan diapain? Dibuka mulut. Dan ikan tuh ditangkap dulu. Wow, luar biasa. Tuhan itu mengajar kita harus teliti, setia, dan tahan uji. Sampai satu persatu, step by step Tuhan ajarkan. Ngambil uang 4 dirham aja Tuhan ajarkan dari mulai awal. Kok tangkap ikan yang muncul, kalau enggak muncul enggak usah cari ikan, kan gitu. Panjangnya gitu ureanya. Yang pertama kali ikan pertama yang muncul tangkap. Artinya nek belum ada ikan muncul, kamu jangan cari-cari sendiri, biar muncul dulu. Nah itu tangkap dulu. Udah tangkap, jangan cuma kamu pandangi atau kamu lepas lagi, buka mulutnya. Dahsyat sekali. Tuhan kita memang guru yang ajaib, guru besar kita. Nah, akhirnya mereka bisa bayar. Dari 2 contoh ini saja kita juga mendapat pengajaran yang penting, bahwa kadang-kadang Tuhan juga mau pakai sarana untuk menolong kita atau melakukan sesuatu yang baik buat kita. Sekarang misalkan Tuhan tahu kita membutuhkan keuangan, kita udah tahu tidak boleh mengandalkan manusia, mengandalkan Tuhan saja. Tuhan memberikan nggak kebutuhan itu pada kita? Pasti kan memberikan. Memberikan apa? Uang. Berarti yang diberikan apa? Uang. Uangnya jatuh dari langit langsung? Tidak. Bisa melalui kamu. Ini berkati Ibu Dorcas. Ini kamu sampaikan ke Ibu Dorcas. Tiba-tiba kamu mendapat berkat itu dan Roh menggerakkan berkati Ibu Dorcas. Nah berarti kamu sarana. Kesembuhan juga tadi ya, buat mata yang buta, soal duit sampai di dalam mulut ikan, dan masih banyak lagi. Engkau sakit, didoakan seorang hamba Tuhan yang punya iman dan diurapi Tuhan, yaitu sarana Tuhan juga. Tapi ketika engkau disarankan karena engkau diopname di rumah sakit atau dirawat di rumah sakit, atau memang disarankan untuk minum itu, minumlah, tapi dengan iman. Urapan kuasa Roh Kudus di dalam Yesus Kristus yang menyembuhkan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sembuh dari sakit penyakit ini. Haleluya, amin. Terus kemudian latih imanmu, mulai jangan terus menerus akhirnya kita terikat dengan obat itu, tapi kita mulai kurangi dosisnya, mulai kurangi pikiran tentang kalau nggak minum nanti sakit. Nah itu keterikatan sampai imanmu betul-betul sehat. Tapi intinya kalau engkau memang harus minum obat, tapi dasari minum obat dengan iman kepada Yesus Kristus yang menyembuhkan engkau, ya lakukanlah.
bukan kemudian kita menjadi orang-orang yang punya iman membabi buta. Iya. Kadang-kadang orang Kristen kan begitu, daripada ngeluarin duit banyak harus pakai iman. Padahal imannya belum terlatih, nggak sampai, malah akhirnya gone. Nah, jadi jangan salah dalam hal ini. Iya. Sehingga tadi pertanyaan tadi adalah tentang Tusuk jarum. tusuk jarum. Kalau ada urapan dan kuasa Roh Kudus yang mampu dan sanggup bekerja luar biasa, cara-cara kerajaan lebih elegan, lebih mulia, lebih benar dan lebih tepat. Kenapa kita harus mengikuti kepercayaan aliran-aliran roh yang lain, seperti jin dan yang dan sebagainya? Tetap aliran kuasa Roh Kudus, walaupun mungkin Anda harus minum obat, Anda harus menjalani perawatan dan sebagainya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami saat ini berdoa untuk anak-anak Allah. Biar Engkau sekarang berjalan dalam tuntunan roh, Engkau dimerdekakan dengan pengertian yang benar, iman yang sehat, sehingga Engkau tidak punya keterikatan, dan Engkau memakai cara-cara kerajaan yang elegan, yang benar, yang berkuasa, yang luar biasa di atas segala-galanya. Dengan iman kepada Yesus, sehingga betul-betul ketika anak manusia memerdekakan Engkau betul-betul merdeka. Amin. Merdeka dari sakit penyakit, dari kutuk, dari kelemahan, dari keterikatan, dari kemiskinan dan sebagainya. Dan semuanya sudah diganti berkat rohani, materi dan jasmani kepada kita. Amin. Haleluya. Amin. Oke, silahkan kirim masalah Anda kepada kami melalui WhatsApp 0895635899. Kami akan dukung dengan doa dan dipimpin oleh Roh Kudus tentu saja. Kami akan jadikan bahan untuk di-sharekan kepada anak-anak Allah yang lain supaya mereka mendapat berkat, mendapat jawaban juga dengan masalah yang sama. Anda sudah diberkati, Anda harus menjadi berkat. Amin. Dan silakan kirim juga kesaksian Anda ke WhatsApp yang sama tadi. Saya percaya Anda sangat diberkati, Anda sangat dibangun melalui acara Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.